Puisi. Jadi puisi yang saya jelaskan di sini terbagi menjadi 3 jenis. Ada puisi lama, puisi baru, dengan puisi kontemporer. Kemudian selanjutnya kita masuk ke struktur puisi. Nah, struktur puisi ini biasanya terbagi menjadi 2, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Untuk struktur fisik puisi sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tipografi atau pewajahan puisi. Nah, untuk tipografi ini seperti yang tadi saya sempat sampaikan di bagian puisi kontemporer, bentuk tipografi atau pewajahan puisi ini membentuk suatu gambar yang sebenarnya itu pasti memiliki maksud-maksud tertentu. Kemudian, secara umum, puisi ini sering ditemukan dalam bentuk baris biasa maupun dalam bentuk tata wajah seperti karya Sutarji Kaljumbahri tadi yang berjudul Tragedi Sika dan Pinka yang menyerupai model zigzag. Kemudian, untuk struktur fisik puisi selanjutnya ada yang dinamakan kata konkret. Nah, untuk kata konkret ini sendiri, kata konkret itu merupakan kata atau diksi yang dipilih dengan tujuan memunculkan imaji pembaca. Nah, kata konkret ini biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Untuk kata konkret ini bisa kita gunakan dengan tujuan tadi memungkinkan munculnya imaji atau bisa lebih memperjelas, membantu pembaca agar bisa memahami puisi itu dan bisa membayangkannya atau berimaji seperti itu ya. Kemudian, jika penyair mahir dalam memperkonkret kata, maka pembaca akan nanti seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan oleh penyair dalam puisinya. Untuk diksi sendiri bisa kita artikan sebagai pilihan kata atau pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Kemudian untuk diksi ini itu perlu dipertimbangkan benar dari berbagai aspek dan efek pengucapannya. Diksi di sini sangat penting dalam sebuah puisi. Mengapa? Karena melalui diksi tersebut kita bisa dengan mudah menyampaikan apa yang akan kita sampaikan atau pesan apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Diksi di sini juga berkaitan dengan makna kias, kemudian berkaitan dengan lambang, kemudian berkaitan dengan persamaan bunyi atau rima. Itu sangat berkaitan erat dengan pemilihan diksi dalam sebuah puisi. Kemudian selanjutnya ada gaya bahasa atau majas dalam sebuah puisi. Nah, gaya bahasa di sini bisa kita gunakan untuk menghidupkan atau menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa yang figuratif. Nah, untuk bahasa yang figuratif itu bahasa yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Nah, bahasa figuratif itu bahasa yang bersifat kiasan atau bersifat lambang. Jadi, dalam menulis sebuah puisi, penting juga untuk kita menggunakan gaya bahasa atau majas. Bahasa figuratif di situ kenapa harus kita gunakan? Karena bahasa figuratif itu menyebabkan puisi menjadi lebih prismatif atau lebih memancarkan banyak makna
atau kaya makna. Karena puisi yang bagus adalah puisi yang memang memiliki banyak makna atau membuat interpretasi pembaca itu bermacam-macam atau berbeda-beda. Nah, untuk jenis-jenis gaya bahasa atau majas nanti bisa kalian cari macam-macamnya seperti apa atau apa saja. Kalau di sini saya akan menyebutkan sedikit saja untuk gaya bahasa atau majas yang biasa digunakan dalam sebuah puisi. Untuk majas dalam sebuah puisi biasanya lebih banyak atau lebih sering digunakan itu majas metafora, kemudian majas persamaan, personifikasi, hiperbola, eufemisme, sinekdok, dan ironi. Penjelasannya seperti apa? Nanti kalian bisa explore lebih jauh lagi. Selanjutnya, untuk struktur fisik puisi. Ada imaji. Imaji di sini merupakan unsur yang melibatkan pengalaman sensoris. Pengalaman sensoris itu pengalaman apa? Pengalaman indera penglihatan atau mata, indera pendengaran, atau perasaan. Nah, di sini bahasa lainnya untuk indera penglihatan itu imaji visual, kemudian untuk pendengaran bisa kita sebut juga sebagai imaji auditif, atau untuk yang perasaan itu disebut juga dengan imaji taktil. Nah, tujuan imaji ini apa sih sebenarnya? Tujuannya yaitu untuk memperjelas atau memperkonkret yang dinyatakan penyair. Jadi, ini berkaitan erat tadi dengan kata konkret. Dengan menggunakan kata konkret tadi, imaji pembaca atau indera penglihatan, indera pendengaran, maupun perasaannya itu terbangun sehingga bisa membuat si pembaca itu seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa mendengar, ataupun seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si penyair itu secara langsung. Nah, kemudian selanjutnya untuk struktur fisik puisi ada rima atau irama. Nah, di sini rima atau irama ini merupakan persamaan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam sebuah puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir baris puisi serta bait puisi. Jadi untuk rima di sini ada yang dinamakan dengan rima per baris atau rima per bait. Jadi di sana susunannya ada rima yang bisa kita lihat dalam baris maupun rima yang kita lihat dalam bait. Untuk penjelasan rima nanti bisa kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Ini secara umum saja dulu ya, kita jelaskan untuk struktur fisik puisi. Sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi yang pertama itu ada tema. Nah, tema di sini merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Karena apa? Karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan oleh sebuah puisi. Tema ini juga menjadi sebagai dasar atau landasan kita atau garis besar dari puisi yang ditulis. Nah, di sini untuk tema itu ada 3 sifatnya. Atau sifat tema itu ada 3, yaitu bersifat khusus, objektif, dan lugas. Nah, untuk sifat khusus itu sifat yang seperti apa? Tema ini bersifat khusus karena berdasarkan si penyair tersebut. Kemudian untuk yang sifat objektif, kenapa tema itu bersifat objektif? Karena untuk tema itu sendiri, pembaca itu harus menafsirkan sama atau antara pembaca satu dengan pembaca lainnya
pemahaman atas tema dalam sebuah puisi itu harus sama karena bersifat objektif tadi. Kemudian tema itu bersifat lugas. Lugas itu seperti apa? Lugas karena dia bukan termasuk makna kias atau diambil dari konotasinya. Jadi tema itu bersifat khusus atau berdasarkan apa yang disampaikan penyair, kemudian objektif atau berdasarkan pemahaman pembaca, dan itu harus sama antara pembaca satu dengan pembaca lain, serta bersifat lugas atau bukan konotasi. Kemudian untuk struktur batin puisi ada nada dan suasana. Nah, nada dan suasana di sini saling berkaitan. Untuk nada itu sendiri bisa kita artikan sebagai sikap penyair terhadap pembaca, atau apa sih yang ingin pesyair itu tunjukkan kepada pembaca, baik berhubungan dengan tema maupun rasa si penyair yang akan disampaikan kepada pembaca. Kemudian untuk suasana itu sendiri bisa kita artikan sebagai keadaan jiwa pembaca setelah membaca sebuah puisi, atau perasaan pembaca setelah membaca puisi. Itulah yang disebut dengan suasana. Kemudian struktur batin yang ketiga ada rasa atau feeling. Nah, di sini bisa kita artikan sebagai sikap penyair terhadap pokok permasalahan atau inti permasalahan yang terdapat dalam sebuah puisinya. Nah, pengungkapan tema dan rasa ini berkaitan dengan latar belakang sosial, kemudian pengalaman dan psikologi penyair. Jadi rasa di sini pendeknya bisa kita artikan sebagai apa yang dirasakan oleh pesyair terhadap objek yang dia tulis dalam puisinya. Kemudian untuk struktur batin puisi yang terakhir ada amanat. Nah, amanat di sini bisa kita artikan sebagai pesan atau nasihat yang terkandung dalam sebuah puisi. Kemudian amanat ini jelas bisa kita temukan di akhir puisi setelah kita membaca, kemudian memahami dan memaknai puisi itu secara langsung. Kalau kita tidak memahami puisi tersebut, kemudian tidak memahami arti-arti diksinya misalnya, kita tidak akan bisa memahami dan menemukan amanat yang disampaikan oleh si pesyair. Kemudian kalau tadi tema itu sifatnya khusus, objektif, dan lugas, di amanat ini kebalikannya. Sifatnya itu umum. Umum itu bisa kita lihat dari si pembaca. Jadi amanat itu dilihat atau bisa ditemukan dari sudut pandang pembaca. Kemudian sifatnya itu bersifat subjektif. Jadi subjektif di sini maksudnya adalah jika pembaca satu dengan pembaca yang lainnya memiliki pemahaman yang berbeda dalam puisi, itu sah-sah saja. Kemudian lanjutannya ke amanat. Jika amanat si pembaca satu dengan pembaca yang lain itu berbeda, itu boleh. Berbeda dengan tema, karena tema bersifat objektif. Tema itu antara pembaca yang satu dengan pembaca yang lain itu harus sama pemahamannya. Berbeda dengan tema. Kalau tema, pembaca satu dengan pembaca dua misalnya, menentukan tema atau menentukan isi puisi itu berbeda pemahamannya, itu boleh dan sah-sah saja. Kemudian untuk sifat yang terakhir, amanat, itu kias atau tidak langsung. Jadi kalau tema itu bisa dengan jelas kita lihat, tema dari puisi ini tuh A, atau puisi ini tuh temanya B. Nah, sedangkan amanat, karena tadi itu sifatnya umum atau berdasarkan
interpretasi pembaca, kemudian subjektif, tergantung pemahaman atau interpretasi pembaca tadi. Untuk sifat terakhirnya itu kias, yaitu tidak langsung. Jadi kita harus benar-benar memahami dulu apa yang disampaikan oleh pesyair dalam puisinya. Jadi kita harus analisis dulu nih, bedah puisi dulu, baru kita bisa menentukan sebuah amanat dari puisi tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk video kali ini cukup sekian saja pembahasan kita berkaitan dengan pengertian, jenis puisi, dan struktur puisi. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai deklamasi puisi. Itu berkaitan dengan pembacaan, cara pembacaan puisi dengan musikalisasi puisi. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami penjelasannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaiannya. Mohon maaf juga bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi di video pembelajaran kita. Sekian untuk video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.